رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Jadi pahamilah teman-teman, kita di sini sebagai penggantinya Allah, pengelola bumi ya. Dari sini teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu letak pengibaratan kapal itu atau pesawat luar angkasa itu apa? Luar angkasa karena area main Among Us itu adalah di area dalam kapal dalam pesawat luar angkasa itu, maka pesawat luar angkasa itu pengibaratannya seperti bumi teman-teman ya. Kita diminta untuk mengelola ya pesawat luar angkasa tadi ya. Kalau ada kerusakan diperbaiki ya, kalau ada serangan juga coba dihadapi ya, kayak gitu. Ketika ada kotoran coba kita bersihkan dan sebagainya lah ya. Itu tercermin misi-misi itu dalam perintah dan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman ya, kita masuk tahap berikutnya di waiting room. Di waiting room ini menarik sekali teman-teman. Kalau kita cerita tadi di waiting room ini membahas tentang alam ruh sebelum ditiupnya ke dalam raga, ke dalam janin. Oke, di sini teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di surat Al-Hadid ayat 8 ya, ada peristiwa yang menarik yang kemudian ini menjadikan manusia itu diceritakan itu manusia itu adalah orang yang bodoh, orang yang lalai. Ya. Iya, kenapa? Iya ya. Sebentar ya. Bentar ya teman-teman. Ya. Oke, di waiting room itu ternyata ada satu kejadian yang jarang jadi highlight-nya ya, atau kejadian highlight yang kemudian teman-teman sering salah fokus ya. Ketika kita berbicara masalah waiting room ya, alam ruh itu, kita yang sering ingat itu adalah berbicara masalah di sana penentuan jodoh, penetapan jodoh, penetapan ajal, penetapan rezeki ya. Yang kita ingat itu. Padahal ada satu highlight ya, satu yang lebih utama itu terkait masalah persaksian ya, atau penarikan janji dari Allah kepada makhluknya yang kita kenal dengan manusia. Jadi sebelum berangkat kru itu ya, sebelum diberangkatkan ya pesawat itu, kru itu ada briefing. Briefing antara yang memberikan tugas ya dengan krunya ya, kru para astronot tadi itu ya di Among Us itu. Ternyata ada yang menarik di situ ya, di briefing itu ya, kalau bahasa saya itu bahasa gampangnya gitu ya. Ternyata di surat Al-Hadid ayat 8 tergambarkan, dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul menyuruhmu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu, dan sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjianmu ya jika kamu adalah orang yang beriman. Jadi kalau kita orang beriman teman-teman, ada persaksian sebelum kita ditiupkan ke dalam janin. Apa persaksiannya ini teman-teman? Ya, Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, kemudian mereka menjawab, para kru itu tadi, para manusia yang kemudian akan diutus ke bumi itu, ya, kemudian dilahirkan ke bumi itu, mereka menjawab, benar, engkau Tuhan kami. Ya, kami menjadi saksi. Ya. Ternyata peristiwa ini tertulis di surat Al-A'raf ayat 172. Nah, ini highlight-nya teman-teman dalam kejadian di waiting room. Ya, kayak gitu. Sebenarnya kalau kita benar-benar coba ya, ketika main game Among Us mau mentadaburi ya, ya ketika main game ya, teman-teman coba ya, mungkin berikutnya ketika main game Among Us tuh mentadaburi. Mentadaburinya apa? Kita kan terlalu sibuk ketika di waiting room itu customize kita ya, ganti warna, ganti aksesoris dan sebagainya. Ya, dan sebagainya. Kita sering lupa ya, sering teralihkan dengan hal-hal yang sebenarnya bukan prioritas ya. Untungnya dulu ketika di alam ruh kita itu tidak diberikan hak pilih. Ya, kalau diberikan hak pilih mungkin kesaksian yang ada di dalam surat Al-A'raf 172 ini benar-benar tidak akan diseriusi oleh manusia. Nyatanya kan beda ya. Allah sudah tetapkan, kemudian Allah ambil satu momen ya, yang kemudian diangkat untuk jadi hal yang paling penting ya.
dalam dunia, dalam alam ruh itu, yaitu persaksian bahwa Allah itu adalah Tuhan mereka, Allah itu adalah Tuhan manusia, kayak gitu. Makanya kan kalau ada hadis Nabi itu semua bayi ya terlahir dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah itu sebenarnya mereka suci karena mereka sudah mengikat janji dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ketika mereka berjanji, mereka tidak akan bisa mengelak di yaumil akhir kelak. Karena sudah dikasih briefing ya. Kalau bahasanya gini, ketika pesawat itu ya, pesawat luar angkasa itu kemudian jatuh atau rusak ataupun meledak ya, kemudian mereka mati dan kemudian ditanya kenapa kok gagal ya kalian membawa pesawat luar angkasa ini ya, kemudian mereka mengatakan kita nggak pernah di briefing kok gitu ya, padahal sebelum berangkat menjalankan misi mereka pernah dikumpulkan di waiting room, yaitu di alam ruh teman-teman ya. Makanya teman-teman sekalian ya, setelah dari alam ruh itu teman-teman di waiting room kita lanjut ya, ternyata ya, tidak semuanya ya yang terbriefing itu ya, tidak semuanya ketika mereka menjawab bukankah aku ini Tuhanmu ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka menjawab, semuanya mereka memang menjawab ya engkau Tuhan kami, kayak gitu. Tapi nyatanya ya ketika mereka menjalankan tugas tidak semuanya itu adalah kru ya, melainkan ada impostor-impostor yang ada di dalamnya ya, kayak gitu. Bahkan kru yang kemudian jadi impostor. Inilah ya ketika kita masuk ke misi ya, sebelum misi ada pemberitahuan tentang status ya, yaitu ada dua tipe kru, yaitu yang menjalankan misi, yang kedua yang menghalangi misi. Makanya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pilihan kita ketika hidup di dunia itu cuma dua teman-teman, mau taat atau mau maksiat. Mau taat kepada Allah, mau jadi penolong agama Allah, atau mau menjadi penentang agama Allah. Mau mengikuti Allah atau malah ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sebenarnya orang-orang yang sana menjalankan misi ya, kalau kita main di Among Us itu kan uniknya yang diinginkan malah pengen jadi impostor. Ya. Ya, padahal kita itu sebenarnya yang paling mulia adalah bagi mereka yang menjalankan misi ya. Oke, saya mungkin tanya dulu ya sebelum lanjut ya. Mana Abang Izul nih? Hadir ya. Bang Zul, nanya dong. Jujur ya. Antum kalau main Among Us itu lebih seneng jadi impostor atau krunya? Jadi impostor dong. Jadi impostor ya. Ada gregetnya. Ya. Ada gregetnya ya. Itu menariknya teman-teman ya. Artinya gini ya. Artinya saya pernah menyampaikan satu perkataan yang menarik teman-teman ya. Manusia itu ternyata kalau di dalam ayat-ayat Al-Qur'an tuh, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, meskipun terlahirkan fitrah, yaitu dalam ketaatan kepada Allah, dalam kondisi suci, ternyata manusia itu yang kemudian punya nafsu dan punya akal ya, punya syahwat dan punya akal, ketika dikolaborasikan potensi mereka untuk bermaksiat, kecenderungan mereka untuk bermaksiat itu besar. Dan menurut saya ini tergambarkan juga di dalam game Among Us ya, ketika teman-teman main Among Us itu kecenderungannya malah pengen jadi yang jahat kayak gitu, yang bisa membunuh dan mensabotase ya, kayak gitu ya. Saya wallahu alam ya, yang buat game ini apakah terinspirasi dari perjalanan seorang manusia ya, kayak gitu. Makanya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di sini disebutkan dua impostor ya, jangan bertanya ya sebenarnya di dunia ini ada berapa impostor, itu akan kita bahas nanti. Oke teman-teman ya. Nah, ini kita masuk ke pembahasan impostor. Zul, mana Izul? Iya. Menurut antum Zul, di dunia ini ada berapa impostor? Ada. Sekarang sih di dunia itu 7,4 miliar loh. Sekarang sih ada satu impostor yang lagi terkenal. Kalau nggak salah namanya Corona kalau nggak salah. Corona ya, Masya Allah. Oke, itu betul. Termasuk beneran membunuh itu. Salah satunya Corona ya. Oke teman-teman ya, ini impostor pertama. Ya. Di surat Al-A'raf ayat 16, ya.
itu disebutkan ya, surat ke-7 ayat 16, ini disebutkan impostor pertama. Iblis menjawab, ya karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Jadi kru ataupun manusia itu punya impostor, punya penghalang yang bernama apa, Zul? Iblis. Iblis ya, Anda bilang iblisnya itu semangat banget ya. Kayak gitu. Ya, dari golongan jin teman-teman ya. Jin yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu setan ya, termasuk iblis teman-teman. Ya, jadi impostor pertama kita ya, musuh kita itu sebenarnya adalah jin. Ini adalah musuh bebuyutan memang ya. Kalau di dalam Al-Qur'an itu kan disebutkan manusia dan jin itu adalah musuh yang nyata. Ya, jin itu adalah musuh yang nyata bagi seorang manusia. Oke, Zul. Ya. Lanjut ya Zul. Ini yang kedua Zul. Ya. Yang membisikkan kejahatan ya ke dalam dada manusia ya, dari golongan jin dan manusia. Ini ayatnya gimana Zul? Potongan ayat ya, langsung potongan surat ya. Apa ya? Ayo Zul. Kok tiba-tiba ngeblank ya? Yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas ya. Yaitu dari golongan jin, jin sudah disebutkan, dan yang kedua itu adalah manusia ya. Jadi ada impostor lainnya yang kita kenal dengan manusia ya. Manusia. Jadi ada impostor yang memang benar-benar 11-12 bukan 11-12. Kalau jin sama manusia itu 11-12. Ini sama-sama manusianya ya, kayak gitu. Dan ini banyak teman-teman. Dan yang ketiga ini adalah apa? Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja? Kami telah beriman ya, sedangkan mereka tidak diuji lagi. Ternyata impostor berikutnya itu adalah berupa ujian. Ujian ini teman-teman ada dua macam teman-teman. Ya, ujian itu berupa nikmat, yang kedua ujian berupa cobaan ya, atau musibah. Maka nikmat itu harus disyukuri ya. Kalau musibah ya ataupun cobaan itu harus disabarin ya, kayak gitu. Harus bersabar dengan itu, kayak gitu ya. Kita sudah ketemu 3 macam impostor teman-teman. Impostor ini kemudian hidup di dalam lingkungan kita ya, di dalam satu dek kapal pesawat luar angkasa ya, yang kita kenal dengan bumi ini ya. Itu ada 3 macam ini teman-teman. Ada yang secara fisik kelihatan, ada yang memiliki fisik tapi tidak kelihatan ya, dan juga ada satunya impostor yang abstrak sekali ya, dan juga tak menentu, berubah-ubah teman-teman, tidak memiliki bentuk fisik ya, karena berupa ujian kayak gitu teman-teman. Nah, ini impostor yang kemudian ada di sekeliling kita teman-teman ya, yang kemudian impostor ini bisa membunuh kita ya, bisa mensabotase kita ketika menjalankan misi di dunia ini ya. Kalau mau dibahas ya, gampangannya gini impostor ya. Kalau teman-teman jalankan misi dari Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia ini, misinya adalah menjadi orang yang taat dan jauh dari maksiat ya, maka ada jin yang kemudian sering menghasut ya, menyampaikan apapun yang sekiranya nantinya manusia itu bisa membelot. Kru tadi bisa lalai menjalankan misi ya. Juga ada manusia ya, yang ketika teman-teman menjalankan misi tiba-tiba dia mencibirnya, menyinyir ya, kemudian dia ngata-ngatain ya, dan sebagainya. Itu ada yang kayak gitu juga. Dan ada juga orang-orang, ada juga ya selain jin dan manusia berupa ujian ya. Ketika dia dalam kondisi sulit ya, kemudian datang kayak corona ya, ada orang yang kemudian lupa terhadap misinya di dunia ini ya, yaitu untuk fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bukan malah banyak mengeluh dan sebagainya. Kurang lebihnya kayak gitu teman-teman ya. Ini menarik teman-teman, sudah kita dapatin 3 macam impostor, 3 jenis impostor teman-teman. Bukan jumlah impostor di dunia ada 3 ya, tapi jenisnya ada 3. Oke teman-teman, berikutnya misi mulia, tentang misi keselamatannya. Jadi ketika teman-teman sudah dikasih tahu mana teman-teman yang sekarang merasa kayaknya enggak ya, ataupun ujian kayaknya enggak, karena jin itu pihak lain di luar kita ya, dan juga ujian itu sesuatu di luar kita juga yang menimpa kita ya. Ya, impostor kemungkinan yang bakal terjadi pada kita itu
ya dari golongan manusia ya, kita sendiri yang kemudian jadi penghalang terhadap ketaatan orang lain ataupun ketaatan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuknya ya? Macam-macam ya, merasa malas ya. Ya, juga rasa galau ya yang tiada habis-habisnya, keluh kesah dan sebagainya. Dan juga mengganggu orang lain ya, teman-teman. Oke, kita berbicara masalah misi keselamatan, teman-teman. Ya. Ternyata teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya misi mulia ini, misi keselamatan ini, masalah kita mengelola bumi ini, buminya Allah Subhanahu wa taala ini ya. Ternyata Allah itu membantu kita ya, agar misinya sukses itu harus mengurus bumi dengan syariat Allah. Ya, jadi kalau teman-teman ingat di game Among Us itu ada orang yang kemudian menyerang asteroid ya, yang mau menabrak pesawat luar angkasanya, ada yang kemudian menyambung kabel, ada yang kemudian mentransfer data, mengirim informasi ya kepada pancaran sinyal di tempat lain dan sebagainya ya. Itu pengibaratan sebagaimana syariat ya. Trouble-trouble yang ada di dalam pesawat ya, permasalahan-permasalahan yang ada di dunia itu harus diselesaikan dengan ya, dengan SOP, dengan aturannya Allah Subhanahu wa taala ya, yang kita kenal dengan syariat ya. Makanya teman-teman ya, oke, menurut Izul ya. Mana Izul? Bapak Izul? Hadir ya. Anda gak akan hidup tenang, brother ya. Saya impostor Anda. Gitu. Oke, menurut Izul ya, kan bumi itu ibarat kayak pesawat luar angkasa nih. Pesawat luar angkasanya atau buminya ini lagi banyak trouble-nya enggak? Banyak sekali. Banyak ya, banyak. Semisal apa aja Zul yang antum ketahui? Apa ya? Ini aja deh yang kemarin lagi rame kayak masalah apa? Omnibus Law itu kan Omnibus salah satu masalah terus di Indonesia ya. Masalah apa ya, masalah tugas kampus banyak mungkin. Enggak sih itu. bukan. Itu impostor bentuk lain, Zul. Ujian bagi Anda sebagai mahasiswa kan gitu. Oke, menarik teman-teman. Jadi pesawat luar angkasa ini ya, yang kita kenal dengan bumi ini ya, pengibaratannya sebagai pesawat luar angkasa ya, itu ternyata lagi banyak bermasalah ya teman-teman. Kalau tidak segera diatasi teman-teman ya, bisa tambah bahaya ya. Tambah bahayanya apa? Nanti ketika pesawatnya itu rusak, ketika buminya sudah berantakan ya, amburadul dan sebagainya, itu malah bisa membumi hanguskan ataupun menggagalkan misinya para kru ya, kru yang mulia ini ya, yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Solusinya gimana? Harus diurus dengan SOP yang punya kapal ya. Siapa yang punya pesawat ya, kok kapal terus ya. Yang punya pesawat, siapa yang punya pesawat? Allah Subhanahu wa taala ya. Karena yang lagi memperjalankan kita dalam perjalanan mulia menjalankan misi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan untuk menjaga ya, kendaraan ini biar terus terawat, teman-teman. Ya, terus bisa menyampaikan kita pada tujuan. Oke, ternyata selama menjalankan misi itu tidak ada mudah, teman-teman. Ada yang kita kenal dengan kill, ada yang kita kenal dengan sabotase. Ini menarik ya, dan sabotase. Jadi tugasnya impostor itu dua ya. Kalau nggak dia membunuh, dia yang membuat sabotase ya. Sabotase itu membuat kerusakan. Maka jin itu membunuh manusia itu ketika mereka menarik orang itu dari keimanannya ya, atau menarik manusia untuk keluar dari keimanannya. Bisa perbuatan syirik, bisa kemudian dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian menjadikan sandaran selain Allah Subhanahu wa taala ya. Itu tugasnya mereka ya. Ketika jauh manusia dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk pembunuhan manusia ya. Kan ibaratnya gini kalau perkataan ulama itu, manusia itu sejatinya mati ketika dia sudah tidak beriman meskipun raganya masih ya. Jadi orang yang kemudian menghilangkan imannya dalam hatinya itu sejatinya dia sudah mati sebelum kematiannya datang. Kayak gitu. Tugasnya jin dari golongan yang ingkar kepada Allah ya,
ya setan dan kawan-kawan itu adalah menarik manusia untuk keluar dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabotasenya berupa apa? Bisikan-bisikan dunia, bisikan-bisikan rayuan dan sebagainya, ya, macam-macam. Kalau dari manusia, kill itu ya impostor dari golongan manusia, kill itu ibaratnya mereka yang kemudian menjauhkan ya, sesama manusia lainnya yang sebagai kru, kemudian mereka dijauhkan dari misi kemuliaan. Ya, mungkin pengen taat kemudian dihalang-halangin biar gak taat ya. Ya, gak taat. Contohnya banyak sekali teman-teman, banyak sekali ya. Semisal ya kayak apa? Semisal ya impostor yang ada di dunia ya. Ada seseorang mau kerja di satu tempat ya, kemudian dia pengen kerja tapi dia pengennya tetap taat bisa menutup aurat ya, semisal kayak perempuan. Ya, tiba-tiba impostor manusia ini ya membunuh dia ya dengan apa? Memberikan syarat yang mati tidak bisa ditawar. Apa? Kamu harus buka ya, kerudungmu ya. Kamu nggak boleh pakai pakaian yang menutup aurat secara sempurna. Ya. Itu kemudian yang membunuh orang-orang yang punya tujuan mulia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah adalah impostor ya yang menghalangi ya orang yang sedang menjalankan tugas ya. Bentuk sabotase lain kalau bentuk sabotasenya ya manusia yaitu apa? Mencibir, menggosipi ya, terus mendoakan yang buruk ya dan sebagainya. Ya, intinya penyakit-penyakit hasad. Ya. Sedangkan kalau ujian teman-teman itu akan mengkill manusia ketika semisal ya orang ini ketika nggak taat ya tambah nikmatnya tambah banyak, itu kemudian dia mengambil kesimpulan ngapain sih saya sholat, buktinya saya nggak sholat saya tambah kaya. Nah, itu kemudian istidrot ya, dari situ kemudian itu membunuh dirinya ya dalam misi mulianya ketika hidup di dunia ya. Sabotasenya ujian tuh banyak macamnya, ada yang harta, tahta, wanita, ya, kuota, ya, dan banyak lagi lainnya teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Ya. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير